Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau update Shiba Inu lagi. Jadi update Shiba Inu terakhir gue lakukan 6 hari yang lalu ya. Jadi seperti janji gue beberapa minggu yang lalu ya. Jadi gue akan update rutin seputaran Shiba Inu setiap 1 minggu sekali. Dan pastinya di atas hari Senin. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini ya, biar channel ini makin berkembang. Oke, kita langsung masuk aja ke chartnya di trading view. Nah, video terakhirnya itu sekitar 6 hari yang lalu ya, berarti ada di tanggal 6. Nah, di candle ini kemarin gue ngegambarin patternnya ya, jadi sengaja karena kenaikannya terlalu signifikan di tanggal 4, 5, dan ternyata 6-nya di closingnya ternyata di 0,00002787, yang mana itu udah hampir, kalau kita ukur dari sini udah hampir 200%, 300% lah kurang lebih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dan gua buat patternnya, gua akan masuk ke time frame 4 jam ya, karena ini terlalu signifikan di dalam kenaikannya ya, dan masih juga mengalami kenaikan sampai hari ini gitu. Kalau teman-teman masuk di tanggal 6 kemarin contohnya aja, ini udah sekitar 11% ya. Buat teman-teman yang masuk di tanggal 4, ini udah sekitar 132%. Jadi cukup fantastis kenaikannya, yang dimana kita ngelihat sebenarnya sih si Shiba Inu ini nggak ada event sama sekali ya, cuma entah kenapa dia ngepumpnya cukup tinggi gitu. Gue akan masuk ke time frame 4 jam agar lebih jelas. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini ada koreksi ya sedikit nih di tanggal 8 Oktober. Yang mana kalau kita ukur yaitu kita ukur body ke body aja ya. Kita ukur di sini nah sekitar 30%. Koreksinya cukup dalam, tapi dia rebound lagi ke sini, tapi belum sampai ke candle di tanggal 7 penurunan 30%-nya ya, untuk balikin keadaan yang sebelumnya. Gue akan gambarin mungkin yang pertama kita akan tentuin dulu supportnya kali ya. Support terkuat saat ini sih di sini ya, kalau kita lihat di kisaran ya sekitar segini, di kisaran 0,00232235, yang mana itu pernah nyentuh di tanggal 8, kemudian di kisaran 6 dan tanggal 5 lah. Kemudian gue akan gambarkan juga sebelum masuk ke Fibonacci retracement, gue akan gambarkan dulu trend lainnya ya. Jadi di time frame 4 jam gue akan gambarkan channel paralel seperti biasa. Gue akan gambar dari tanggal 6 ya, dari tanggal 6. Nah, jadi dari tanggal 6 terakhir sampai sekarang gitu. Gue akan gambarnya berpatokannya sama tail ya. Jadi buntutnya gue tarik juga, atau gue jadikan batas bawah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian gue geser sedikit dan gue akan perpanjang ya. Jadi time frame-nya bisa terbaca setidaknya sampai update terakhir ke minggu depan gitu. Kalau sekarang tanggal 12 berarti sekitar tanggal 18 lah. Gua extend sampai tanggal 20 aja kurang lebih. Sebentar. Oke, sampai tanggal 18 aja ya gue extend. Nah, oke, sudah gue gambar. Jadi nanti kalau dia time frame 1 hari pun sebenarnya masuk ke dalam channel ini ya. Yang mana kalau kita lihat nih sebenarnya kenaikannya tinggi banget ya, alias dia lengkungannya sangat luar biasa. Tapi gue akan tetap menggunakan time frame 4 jam dalam minggu ini dan minggu depan. Yang mana dia ngehitnya paling bawahnya adalah di
11 Oktober jam 7 ya di sini batas bawahnya. Kemudian batas atasnya gue taruh di 7 Oktober jam 7. Kita lakukan analisa sedikit, di mana kalau terakhir gue gambarkan supportnya di sini, sebenarnya dia belum menyentuh batas bawah si parallel channel ini ya, yang mana sebenarnya masih aman nih, ada di sini. Dan ternyata di tanggal 11 di jam 7, 11 Oktober jam 7 dia cuma ngetes doang, kemudian dia rebound lagi ternyata. Nah ini tanggal 12 hari ini kemungkinan bisa, kemungkinan pertamanya adalah dia sideways dulu sedikit. Nah kemudian dia akan menunjukkan aksinya ya di sini, apakah dia naik lagi ke atas yang mana parallel channel ini masih berlaku, atau kemungkinan keduanya dia ke bawah gitu, yang mana nanti parallel channel ininya udah pasti invalidate gitu ya. Kita akan masih tunggu dulu, tetapi dari yang kita lihat sepertinya kalau kita lihat pasar yang lain dari Bitcoin sama yang lainnya juga yang gua watchlist sedikit ini, rata-rata semuanya merah ya, tinggal Shiba Inu aja yang plus 2%. Dan kemungkinan kalau beberapa jam ke depan si Bitcoinnya masih merah, Shiba Inu ini kemungkinan besar akan mengalami koreksi juga. Tapi sekali lagi kita harapannya adalah koreksinya setidaknya hanya sampai menyentuh ini gitu, atau dia ke bawah pun dia ngetes di exponential moving average 34-nya, dan kita berharapnya naik lagi gitu. Jujur kalau gue sendiri sih sebenarnya udah TP ya, gue udah TP full Shiba Inu, gue udah portfolionya udah 100%, jadi gue TP full karena gue akan mencari best price lagi untuk si Shiba Inu ini, karena gue udah, sekali lagi, untungnya udah 100%. Buat teman-teman yang mau masuk sekarang, gue saranin sih hati-hati ya, karena udah sangat dekat dengan puncak. Kalau kita lihat di CoinGecko, nah cuma beda 17,5% dari all time high-nya dia di 5 bulan yang lalu, yang mana gue sekali lagi bukan merekomendasikan lah ya, tapi membuat warning kepada teman-teman yang nonton ini, hati-hati kalau mau entry Shiba Inu. Tetap ada dua pilihan. Yang pertama, memang mungkin dia naik lagi ke atas gitu, tetapi kemungkinannya yang lumayan besar adalah karena ini sudah dekat sekali dengan all time high ya, yang mana Bitcoinnya saat ini masih merah, kemungkinan besarnya dia akan turun gitu karena udah deket banget sama pucuknya gitu. Jadi consider teman-teman yang mau masuk difikirkan berkali-kali dan tetap lakukan riset kalian sendiri. Kemudian gue buka ascending triangle, gambarnya seperti ini. Gue akan gambarkan juga ascending triangle. Ascending triangle ini untuk menentukan apakah dia naik berikutnya atau turun, tapi kemungkinannya memang masih naik kalau kita lihat dari gambaran ini. Kita akan lihat kurang lebihnya seperti ini ya kalau digambarkan ascending triangle seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kemungkinan besarnya memang naik gitu. Tapi kita nggak tahu, sekali lagi, karena Shiba Inu ini sekali lagi tidak seperti koin-koin lain ya. Karena koin lain ada event, dan kemudian kalau ada event kemungkinan si koin lain tuh kelihatan gitu pergerakan kenaikannya. Tapi si Shiba Inu ini kan agak sedikit berbeda ya. Volume transaksinya juga tiba-tiba, gua adjust sedikit sebentar. Volume transaksinya juga tiba-tiba jadi kencang gitu ya. Di CoinGecko sendiri tadinya dia ada di peringkat ke-30 atau 20-an, dan sekarang tuh ada di posisi 11 mengarahkan Terra Luna ya. Posisi 11 sebelumnya itu Terra Luna, yang mana ini transaksinya cukup besar, signifikan, cuma di dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu lah si Shiba Inu ini. Nah, 133% dalam 1 minggu ini kan kenaikannya cukup luar biasa ya. Kemudian sekali lagi gue mengingatkan kepada teman-teman untuk hati-hati yang mau entry di sekarang. Tapi memang masih ada kemungkinan naik kalau dari kita lihat chart di 4 jam. Tetapi sekali lagi kalau buat yang trading jangka pendek, jadi teman-teman saran gue sih jangan terlalu tamak ya. Jadi kalau emang udah gain sedikit, kita masuk coba ke 1 jam. Contohnya misalkan kalau teman-teman udah
untung beberapa persen dari target gitu, misalnya kayak gini ya, udah 10%, baiknya di TP aja gitu. Karena sekali lagi kondisi pasar sekarang nggak banget memungkinkan untuk trading yang dalam jumlah besar gitu, kecuali dengan resiko kalian tanggung sendiri ya. Oke, gitu aja dulu. Oke, sebelum beres satu lagi, sorry lupa. Nah, masih mengacu kepada plan B ya, Twitter plan B. Udah 2 bulan terakhir ini, Agustus dan September, dia benar ya. Dan kita akan menuju akhir Oktober. Yang mana mudah-mudahan, gue berharap sih Bitcoin ini bener ya, di atas 63.000. Yang mana kalau di atas 63.000, kemungkinan besar semua koin akan naik. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, Twitternya di 9 Oktober, plan B ini. Gue akan update juga di akhir Oktober nanti, mudah-mudahan apakah si plan B ini prediksinya betul atau tidak. Oke, gitu aja dulu videonya guys. Jangan lupa sekali lagi di subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, see you in the next video guys. Ciao.